Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini paling enak memang malam-malam gini bikin video ya. Sekarang jam 2.30 mendekati waktu sahur. Sambil nunggu sahur kita sharing-sharing sedikit nih. Jadi kemarin banyak yang tanya ke saya, apa-apa aja sih yang dibutuhkan untuk menyulap toko kita menjadi ala-ala Indomaret atau Alfamart gitu. Apa aja barang yang dibutuhkan. Nah, tentunya cukup banyak barang yang kita butuhkan yang pastinya juga bisa dibilang eh, harganya lumayan gitu loh. Karena memang jika kita mengikuti standarnya Indomart dan Alfamart itu adalah standar yang menengah ke atas. Tapi sekarang semua kalangan itu masuk ke Indomaret atau Alfamart. Jadi yang kalian butuhkan adalah tempat yang ya tempat kalian lah, entah itu strategis ataupun enggak, yang selama itu kalian bisa memperhitungkan tempat itu layak untuk dijadikan minimarket, maka eksekusi. Yang pertama adalah display kaca. Ini dia frame kaca saya. Jadi sederhana sekali. Saya menggunakan pintu yang bisa menutup sendiri. Jelas depan berikan satu stand kosong untuk menaruh eh, benda-benda atau dagangan yang gede-gede, kayak contohnya galon, gas, aqua kayak gitu ya. Dan juga tempat untuk mungkin pembeli istirahat sejenak, itu tempat untuk pembeli yang mungkin lagi pengen istirahat, ada chargernya juga. Nah, tentunya kaca itu tadi, frame kaca tadi ya, atau orang bilangnya kusen gitu. Lalu juga yang nggak kalah penting adalah pintu yang bisa menutup sendiri, bukan membuka nutup sendiri ya, tapi bisa menutup sendiri. Flooring hands apa ya kalau nggak salah, pokoknya dia pintunya paling bawah itu ditanam. Jadi ketika nanti dibuka dia tutup sendiri kayak punya Indomaret. Nggak perlu yang full kaca, nggak. Kita bisa pakai kusen yang aluminium itu sudah, saya rasa sudah cukup untuk menyulap toko kalian bisa seperti Indomaret atau Alfamart. Nah, yang nggak kalah penting adalah rak ya. Rak ini juga kalian harus memperhitungkan karena menurutku paling pengaruh tuh pada ini juga. Kalau kita pakai rak yang asal-asalan itu jelek jadinya. Paling enggak kita totalitas pakai rak yang standar minimarket. Itu ukuran 120, seperti yang ada di samping saya ini 120 cm. Kalau yang di Alfamart itu 160 cm tinggi kayak di supermarket. Kalau Indomaret 120 cm. Itu bedanya. Kalau saya menggunakan ukuran 120 cm dan menggunakan rak in itu rak penutup ya, antara depan dan belakang itu ada rak penutupnya agar agar lebih cantik, juga menghemat tempat pastinya. eh, untuk masalah rak nanti akan saya bahas lebih mendetail. Kalau kalian pengen beli rak, nanti akan saya buatkan pembahasan khusus karena ini cukup rumit. Bagaimana agar caranya kalian bisa beli rak dengan harga yang murah itu bagaimana, dan rak tipe yang seperti apa, karena jangan sampai salah beli. Kalau saya beli kayak saya nanti ya, rak yang di sebelah sana, sorry, yang di belakang saya itu rak yang salah beli. Nah itu buang-buang uang sebenarnya, tapi nggak masalah, masih bisa dipakai. Cuma ya kurang cantik aja kalau kita mengikuti standar Indomaret Alfamart. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa poles ya. Saya warnai sendiri, jadi kelihatannya kalau dari jauh kelihatan keren-keren aja sih. Nah, apalagi yang kalian butuhkan tentunya adalah kulkas atau kulkas display. Itu paling nggak kalian juga harus punya minimal satu. Untuk saat ini saya belum taken kontrak dengan produk-produk ternama karena memang saya pengen mandiri dulu, pengen apa namanya, mengevaluasi setiap harinya, setiap bulannya itu seperti apa gitu loh. Nah, yang tentunya kalian harus nggak kalah penting adalah komputer guys. Komputer itu untuk administrasi kalian itu nggak bisa, kalian nggak pakai komputer tuh nggak bisa.
fatal. Menurut saya nggak pakai software toko itu fatal. Kenapa? Karena itulah manajemennya kita. Uang masuk dan keluar itu ada tercatat secara detail di sistem tersebut. Berapa labanya kita, berapa laba bersih, laba kotor, atau mungkin ruginya, ada rugi berapa, ada minus berapa, itu bisa kita cek dari komputer, atau stock out name juga itu bisa kita cek melalui software tersebut. Itu nggak kalah penting. Dan juga enggak, kalian harus punya meja kasir. Meja kasir itu powerful banget. Jadi kalian lihat di minimarket itu ada meja kasir, pasti ada jajan-jajan, itu powerful banget guys. Itu bisa menjual, orang beli ini susu ini, nanti lihat ini, saya pingin kayak gitu ya, yang mana nggak pengen beli jadi beli kayak gitu. Itu benar-benar powerful banget. Itu menurut saya, meskipun meja kasir saya masih sangat minim, tapi paling enggak efektifnya sudah mencapai 60-70%. Barang saya lebih cepat terjual yang berada di depan meja kasir ini. Lalu apalagi juga nggak kalah, kalian siapkan keranjang belanja. Apa gunanya? Untuk mempermudah customer kalian belanja lebih banyak dan lebih banyak. Itu membuat keuntungan buat kalian sendiri. Dan yang nggak kalah penting, kalian juga harus siapkan tuh AC pendukung totalitas ya, untuk kenyamanan. Sebenarnya memang cukup mahal, paling nggak kalian harus merogoh kocek sekitar 1 juta per bulan untuk membayar listrik. Tentunya juga lampunya jangan tanggung-tanggung, pakai yang paling terang. Saya pakai lampu Philips 16 watt. Itu nanti saya jelaskan, kalau kalian pengen pembahasan lebih detail bisa saya jelaskan. Instalasinya pun seperti apa gitu ya. Kalau siang, jadi lampu saya ini siang malam tetap menyala, cuman nggak semuanya, itu sebagian yang menyala. Lalu kalian juga harus itu tadi AC itu sudah ya, AC sudah. Berapa unitnya, kalau kalian butuh pembahasan nanti kita bisa bahas secara detail, ruangannya seperti apa gitu ya. Lalu kamera pengaman atau kamera CCTV, karena nggak bisa dipungkiri guys, kejahatan itu merajalela. Jadi Indonesia itu kategori negara yang menurut saya itu kurang aman. Jadi dan karakteristik penduduk yang tidak jujur itu masih lumayan banyak. Antisipasi, makanya kalian harus paling nggak gunakan kamera CCTV. Seperti apa kamera CCTV-nya? Kalau kalian pengen membahasnya lebih detail, bisa tulis di kolom komentar berapa biayanya, cara instalasinya, harus pakai orang atau bisa instalasi sendiri. Nanti saya bisa jelaskan. uh, yang jadi banyak sekali aspek-aspek turunan yang kita bisa dapatkan dari minimarket ini. Kita bisa meraup untung dari limbahnya, limbah kardus. Wah, ini mantap banget nih. Ini terus apalagi yang harus kalian butuhkan selain alat tadi, paling enggak sementara itu ya, itu yang kalian butuhkan, untuk mempercantik toko kalian ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kalian mau usaha itu memang benar kata pepatah, kalau umpan kalian kecil ya dapatnya ikannya kecil-kecil gitu loh. Tapi beda kalau umpan kalian besar, insya Allah dapatnya tuh juga kali ikannya besar-besar. Jangan tanggung-tanggung. Memang saya merasakan diri ketika toko saya masih kelontong dan toko saya sudah menyerupai minimarket, itu beda banget. Beda dari segi penjualannya, lebih bergengsi, orang lebih melirik gitu ya, lebih wow, lebih jreng, lebih terang. Itu yang harus kalian perhatikan. Untuk info yang lebih lanjutnya kita bisa sharing di komentar. Kalian ingin saya pembahasan apa, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara penataan, bagaimana urutannya, bagaimana mengecek barang yang keluar dan masuk, bagaimana cara kelola mesin softwarenya, bagaimana uh, cari barang murah, dan bagaimana memasarkan agar orang nggak kapok, agar orang terus kesini gitu ya. Itu
banyak sekali trik-triknya yang nggak bisa kita bahas dalam satu video. Oke, terima kasih sudah stay tune di channelnya Ben Hidayat. Semoga memberikan inspirasi. Yuk kita sukses bareng-bareng. Kita harus berani berbuat ya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita ini masih muda beneran ini. Mumpung kita masih ada tenaga dan masih ada waktu. Terima kasih sudah mampir dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meja komputer saya. Sorry ini lagi berantakan ya. Jadi ini powerful banget, kalian harus pakai komputer. Ini saya juga punya printer untuk cetak harga-harga, itu baru saya cetak, belum saya guntingi. Bagaimana caranya bisa kalian klik komen juga. Di sini memang ini masih meja komputer, belum meja kasir. Sangat memalukan, tapi paling enggak dia powerful. Lalu juga ada fotokopi juga, di situ ada fotokopi, ada rokok juga. Ini baru ini cepet banget habisnya. Apa-apa aja yang paling laris saya bisa reviewkan ke kalian. Saya juga ada promo ini guys. Ini promo beli belanja 100.000 bisa dapat handphonenya itu tuh. Nah, jadi ada kuponnya di dalam, jangan khawatir, ada kuponnya. Terus saya juga jual baju anak-anak, gampang, nanti bisa kita reviewkan. Itu tadi, apalagi kulkas saya masih sangat kulkas apa adanya, kulkas rumah tangga, karena dulu udah terlanjur beli. Saya juga jual es batu, nggak apa-apa buat sekalian mendinginkan es eman-eman kalau nggak kalau nggak diisi. Nah ini saya masih sangat seperti ini guys, ini saya sama mandiri, ini powerful banget ini yang paling sering dicari oleh orang-orang, minuman ini. Jangan. Terus kalian juga harus punya ini AC. Saya punya 2 unit. Nanti kita akan bahas ini lampu saya. Ini ketika siang hari nyalanya seperti ini. Nanti kan kita bahas kalau kalian mau juga. Nah, ini lampunya itu pakai nanti aja kita bahas lagi. Lihat. Oh iya, perangkat suara sound system paling enggak ya punya lah ya, meskipun harganya murah-murahan.